Halo, ketemu lagi dengan berita bola terbaru gilabola.com. Jangan sampai ketinggalan, klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. Kita semua sudah tahu bahwa Frank Lampard dipecat dari posisinya. Kontraknya sebagai pelatih kepala Chelsea diakhiri pada Senin 25 Januari 2021. Tetapi menarik untuk mencari tahu siapa sih pemain yang mengadukan legenda itu kepada pemilik klub Roman Abramovich, mengeluhkan segala sesuatunya, dan mendorong sang miliuner Rusia tersebut untuk memecat Lampard. Lampard dipecat setelah posisi Chelsea merosot dari ranking ketiga pada pekan 9-11 musim ini menjadi posisi 9 pada pekan ke-20. Hal ini terjadi setelah ia membawa The Blues mengakhiri musim 2019-2020 pada urutan keempat klasemen Liga Inggris. Menurut laporan dari TalkSport, dua pemain pengkhianat yang mengadu ke direksi Chelsea secara langsung adalah pemain Jerman Antonio Rüdiger dan pemain Austria Mateo Kovacic. Situs itu mengutip keterangan komentator Danny Murphy, mantan pemain Liverpool dan Tottenham Hotspur, yang mengaku memperoleh info dari orang dalam bahwa Rüdiger dan Kovacic menjadi dua figur yang mengadu langsung ke pucuk pimpinan The Blues. Mantan pemain AS Roma Antonio Rüdiger hanya bermain 4 kali saja di Premier League musim 2020-2021, meskipun ia turun dalam 3 dari 4 laga terkini Chelsea. Sementara itu, mantan pemain Real Madrid Mateo Kovacic turun 10 kali dari 19 laga Liga Inggris. Tetapi ia diketahui kurang senang dengan posisinya bermain di bawah asuhan Frank Lampard. Akan menarik untuk mengamati bagaimana Rüdiger dan Kovacic bermain di bawah Thomas Tuchel, pelatih Chelsea berikutnya. Tuchel dikenal sangat keras dan memberi program latihan yang sama beratnya. Dosa-dosa Frank Lampard di mata pemilik klub Roman Abramovich sudah jelas. Usai kekalahan di tangan Leicester City pada Rabu 20 Januari 2021, Lampard mengatakan kepada media bahwa skuadnya belum cukup kompetitif. Itu merupakan statement yang aneh karena dia sudah menghabiskan 4,3 triliun rupiah untuk membawa 7 pemain masuk selama musim panas 2020, dengan 1 pemain tengah dipinjamkan. Tetapi dia masih menganggap bahwa skuad Chelsea tidak cukup bagus untuk bersaing di Liga Inggris. Pada awal musim, pasukan Frank Lampard sempat masuk ke 3 besar dan difavoritkan menjadi salah satu penantang gelar, mencatatkan hanya 1 kekalahan saja dari 11 laga pertamanya pada musim 2020-2021. Tetapi sejak kekalahan 3-1 dari Everton pada periode sibuk Natal, The Blues terus merosot, kalah 5 kali dari 8 laga terkininya di Liga Inggris. Bahwa The Blues lolos ke final Piala FA musim lalu dan menduduki urutan keempat itu tidak dianggap cukup bagus oleh Roman Abramovich. Di mata miliuner Rusia itu sudah seharusnya mereka lolos ke final FA Cup dan mestinya menjadi juara, bukan malah kalah dari Arsenal. Urutan keempat dan lolos ke Liga Champions juga bukan prestasi di mata Abramovich. Itu sudah standar bagi sang miliuner Rusia. Baginya yang terpenting adalah trofi. Sementara itu, hubungan Frank Lampard dengan para pemain Chelsea tidak cukup baik. Sebagai legenda klub, seharusnya dia memperoleh rasa hormat atau respect dari para pemain, bukan? Tetapi ternyata bukan itu yang terjadi. Menurut laporan dari The Athletic, para pemain mengatakan pelatih 42 tahun itu tidak pernah memberi mereka instruksi teknis di atas lapangan harus bagaimana menghadapi sebuah tim lawan. Dan dilaporkan ia sudah berbulan-bulan tidak pernah berbicara langsung dengan para pemain satu persatu, kecuali dengan sejumlah pemain yang dia sukai. Para pemain yang tidak masuk ke skuad utama Chelsea sudah berbulan-bulan tidak berbicara dengan Lampard. Hal ini menimbulkan rasa frustrasi yang sangat besar karena sang pemain tidak tahu harus berbuat apa untuk menjadi lebih baik dan tidak tahu pula apa isi kepala si manajer. Tidak pernah ada yang tahu siapa saja pemain yang dimaksud yang tidak pernah berbicara selama berbulan-bulan. Yang kita tahu dari omongan komentator Danny Murphy adalah dua pemain yang mengadu ke direksi The Blues adalah Antonio Rüdiger dan Mateo Kovacic. Salah satu yang menyesali pemecatan Lampard adalah Harry Redknapp.
Redknapp adalah manajer West Ham United pada tahun 1994 sampai 2001 saat dia mengorbitkan Lampard menjadi bintang seperti saat ini. Katanya begini, dulu Alex Ferguson juga hampir dipecat oleh Manchester United setelah 18 bulan atau 2 tahun saat dia tidak memenangkan trofi apapun di Old Trafford. Namun dengan kesabaran klub Manchester United, Alex Ferguson menjelma menjadi salah satu manajer terhebat yang pernah kita lihat. Dengan kata lain, Redknapp menyesali keputusan Chelsea yang terburu-buru memecat Lampard. Hanya 18 bulan saja setelah ditunjuk sebagai pelatih pada 4 Juli 2019. Sebenarnya kalau kita melihat kontrak The Blues yang diberikan pada Frank Lampard, kita tahu bahwa direksi klub sudah tidak mempercayainya sejak awal. Yang kita dengar kontraknya 3 tahun, bukan? Salah, hanya 2 tahun yang dijamin pasti dengan opsi perpanjangan untuk tahun ketiga. 2 tahun termasuk sangat pendek untuk ukuran kontrak manajer. Dengan kata lain, manajemen Chelsea sebenarnya sudah sejak awal meragukan Frank Lampard. Tetapi saat itu mereka tidak punya pilihan lain setelah Maurizio Sarri pergi ke Juventus pada pertengahan 2019 tersebut. Alasan lain, dengan hanya memberi Lampard 2 tahun kontrak, maka kompensasi atau pesangon yang diberikan kepada mantan pemain mereka itu juga jauh lebih kecil dibandingkan jika kontraknya masih tersisa 1 tahun lebih. Menurut laporan dari The Telegraph, pesangon yang diberikan Chelsea hanya 2 juta pound atau 38 miliar rupiah saja, kecil sekali. Bandingkanlah itu dengan gugatan yang dilakukan Antonio Conte untuk pesangon yang belum dibayarkan The Blues, dan pengadilan memutuskan bahwa Chelsea harus membayarkan sisa gaji pelatih Italia itu tahu berapa? 172 miliar rupiah. Kasihan Lampard, sudah ditipu oleh mantan klubnya sendiri. Itulah semua dari gilabola.com kali ini. Klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya untuk berlangganan berita bola terbaru.